Fikih sholat. Sholat, jika diartikan secara bahasa, memiliki arti doa atau permohonan untuk kebaikan. Sedangkan jika diartikan menurut istilah agama Islam, sholat berarti segala ucapan dan perbuatan yang dimulai dari kalimat atau ucapan takbir Allahu Akbar, lalu diakhiri dengan kalimat atau ucapan salam, Assalamualaikum. Adapun hal-hal yang sunnah dalam sholat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sunnah ab'ad adalah setiap amalan sunnah yang tidak masalah apabila lupa mengerjakannya, namun dianjurkan mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, meliputi membaca sholawat pada tasyahud awal dan membaca doa kunut. Kedua, sunnah hayat adalah setiap amalan yang tidak membuat sholat batal bila ditinggalkan dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi bila meninggalkannya, meliputi mengangkat kedua tangan ketika takbir, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek. Sunnah bagi makmum mendengarkan suara imam ketika sholat yang dilantangkan suaranya, melingkarkan atau meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan diletakkannya di antara dada dan pusar, membaca takbir selain takbiratul ihram yaitu takbir intiqal, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ketika sujud, mendahulukan lutut, lalu tangan, lalu jidat, selanjutnya hidung. Membaca doa di antara dua sujud. Melihat tempat sujud ketika sholat. Memanjangkan rokaat pertama dari rokaat selanjutnya. Memperbanyak doa ketika sujud di rokaat terakhir. Disunahkan diam ketika sholat di antara takbir dan doa iftitah, antara membaca doa iftitah dan ta'awuz, antara ta'awuz dan Al-Fatihah, antara akhir surat Al-Fatihah dan amin, antara amin dan surat pendek, dan antara setelah membaca surat pendek dan ruku. Rukun sholat. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri jika mampu atau duduk dan berbaring bagi yang tidak mampu atau sedang sakit. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. Tumaknina ketika ruku. 7. I'tidal. 8. Tumaknina ketika i'tidal. 9. Sujud. 10. Tumaknina ketika sujud. 11. Duduk di antara dua sujud. 12. Tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. 13. Tasyahud akhir. 14. Membaca bacaan tasyahud akhir. 15. Membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. 16. Membaca salam. 17. Tertib tata cara dan bacaan sholat. Yang pertama yaitu niat. Saya akan menggunakan niat untuk sholat subuh. Usolli fardhal subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Dan yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan yang kelima yaitu ruku. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dan yang keenam yaitu i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh yaitu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Dan yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud. Allahumma ghafirli warhamni wazfurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan yang kesembilan sujud kembali, lalu membaca bacaan yang sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus berdiri dan mengulang lagi seperti membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek, ruku, i'tidal, sujud. Dan yang terakhir yaitu tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan setelah itu salam. Assalamualaikum. Keutamaan sholat berjamaah. 1. Pahala sholat berjamaah itu 25 kali daripada sholat tidak berjamaah atau sendirian, seperti maksud hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah dari sholat sendirian adalah 25 derajat. Keutamaan melaksanakan sholat sunnah di rumah dari melaksanakan sholat sunnah di masjid adalah seperti keutamaan sholat berjamaah. Seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari Zamrah dari ayahnya. Yang ketiga, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Seperti dari hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim. Yang keempat, sholat yang paling utama di sisi Allah adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah, seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Tahabrani dari Ibnu Umar. Barang siapa berjamaah sholat subuh kemudian duduk seranya mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Yang kelima, dalam suatu riwayat dijelaskan barang siapa sholat berjamaah 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkannya bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Yang keenam, dalam satu riwayat dijelaskan barang siapa berjamaah sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Yang ketujuh, dalam suatu riwayat dijelaskan barang siapa menghadiri sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan 10 kebaikan baginya saat berangkat dan kembali, menghapus 10 keburukan dan meningkatkan 10 derajat. Yang kedelapan, tiada sholat bagi tetangga masjid
terkecuali dalam masjid, seperti makna hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi dari Jabir dan Abi Hurairah. Yang kesembilan, sholat berjamaah itu rahmat dan lebih baik daripada isi dunia. Syarat sah sholat. 1. Mengetahui waktu mulai sholat. Seorang hamba yang hendak sholat harusnya mengetahui waktu akan datangnya sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun besar. Seorang hamba yang hendak melakukan sholat, ia harus suci dari hadas kecil maupun besar, seperti firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Yang ketiga, badan, pakaian, dan tempat sholat hendaknya suci dari najis yang terlihat panca indera. Syarat ini berlaku jika seorang mampu membersihkan najis yang ada di badan, pakaian, ataupun tempat sholatnya. Jika tidak, seorang hamba boleh mengerjakan sholat itu dengan badan yang mungkin najis, pakaian yang terkena kotoran atau suatu najis, dan tempat yang terkena najis, tetapi ia sudah berusaha maksimal atau tidak bisa menghilangkan najis itu karena keadaan darurat atau penyakit. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat merupakan syarat syah sholat berdasarkan firman Allah yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Macam-macam sholat. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yaitu yang pertama isya, kedua zuhur, ketiga asar, dan yang terakhir maghrib. Sholat sunnah, ada beberapa sholat sunnah. Yang pertama, sholat fajar, dilaksanakan sebelum sholat subuh atau sesudah azan subuh. Yang kedua, sholat sunnah zuhur, 2 rakaat setelah azan zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang ketiga, sholat sunnah maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Keempat, sholat sunnah isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Sholat sunnah di atas merupakan sunnah mu'akkad. Yang kelima, sholat witir, dilakukan antara waktu setelah isya dan fajar, dan rokaatnya 13, 11, 9, 7, 5, 3, ataupun 1. Yang keenam, sholat qiyamul lail, boleh dikerjakan di awal, pertengahan, dan akhir malam selama dikerjakan setelah sholat isya. Yang ketujuh, sholat tarawih, dilakukan saat bulan Ramadan. Yang kedelapan, sholat duha, minimal 2 rakaat, dan dikerjakan saat matahari mulai tinggi dan akhir saat matahari bergeser dari tengah. Yang kesembilan, sholat istiqoroh, dilakukan saat seorang hamba bingung menentukan sesuatu. Waktu pelaksanaannya, sholat ini boleh siang ataupun malam hari. Yang ke-10, sholat tasbih, 4 rakaat. Sepanjang sholat, seorang mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Waktu pelaksanaannya boleh siang ataupun malam. Sholat ini dianjurkan paling tidak sekali seumur hidup. Yang ke-11, sholat hajat, ketika seorang menginginkan sesuatu. Yang ke-12, sholat tobat, 2 rakaat. Yang ke-13, sholat gerhana, dilakukan saat terjadinya gerhana. Yang ke-14, sholat istisqa, saat terjadi kekeringan.